Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para pemirsa channel SD ITI Al-Furqan yang saya hormati, siswa-siswi SD ITI Al-Furqan yang saya sayangi. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah karena sampai hari ini Allah masih memberikan kepada kita banyak kenikmatan, sehingga kita masih dipertemukan dengan bulan Ramadan yang suci ini dan diberikan kesehatan tanpa kurang suatu apapun. Kemudian yang kedua, sholawat serta salam adalah selalu kita sanjungkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau adalah guru terbaik kita dan teladan terbaik yang sangat kita harapkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Nah, pada kesempatan hari ini, izinkan saya Ustazah Anis untuk menyampaikan sedikit kultum yang berkaitan dengan tema Iktikaf dan Lailatul Qadar. Nah, kalau kita mendengar kata-kata tentang iktikaf, pasti yang terngiang-ngiang di kepala kita adalah bulan suci Ramadan atau malam tarawih atau 10 hari terakhir. Nah, pada kesempatan hari ini Dada akan menyampaikan sedikit waktu yang semoga nanti akan bermanfaat bagi kita semua. Nah, iktikaf merupakan sebuah amalan atau ibadah yang pengerjaannya adalah dengan cara berdiam diri atau berlama-lama dalam masjid, yang intinya di sana itu kita mengerjakan amalan-amalan ibadah, bisa dengan sholat, berzikir, kemudian juga bisa dengan bersolawat kepada Nabi, kemudian juga bisa dengan belajar ilmu agama. Nah, iktikaf sendiri itu merupakan ibadah yang hukum asalnya itu sunnah, jadi bukan hal yang wajib untuk kita kerjakan sebagai umat Islam. Tapi ibadah yang awalnya sunnah ini nanti juga bisa menjadi wajib apabila kita itu punya nazar untuk iktikaf. Jadi kalau nazar itu kan memang wajib, jadi kita wajib mengerjakan iktikaf kalau kita memang punya nazar untuk iktikaf. Kemudian ibadah iktikaf juga yang awalnya sunnah bisa menjadi tidak diperbolehkan atau malah makruh apabila kita itu melaksanakan ibadah iktikaf tapi tidak mendapatkan izin. Misalnya sebagai seorang ibu yang bersuami tidak dapat izin dari suami, atau dari seorang anak tidak dapat izin dari kedua orang tua, gitu ya. Jadi hukumnya adalah sunnah. Kemudian waktu pelaksanaan iktikaf sendiri itu adalah waktunya tidak ditentukan waktunya pagi, siang atau malam, jadi bebas. Waktunya kita bisa memilih waktu yang kita senangi dan juga tidak ditentukan di bulan-bulan atau hari-hari tertentu. Jadi kapanpun selagi kita punya waktu, punya niat, punya kesempatan, kita bisa melakukan iktikaf seperti itu. Nah, selanjutnya iktikaf ini mempunyai rukun dan syarat sebagaimana ibadah-ibadah yang lainnya. Nah, rukun itu adalah hal yang harus kita penuhi untuk melaksanakan iktikaf itu sendiri. Nah, rukun-rukun iktikaf sebelum kita melaksanakan iktikaf, yang pertama adalah niat. Jadi sebagaimana hadis yang disebutkan bahwa innamal a'malu binniyat. Jadi sesungguhnya setiap amal itu tergantung pada niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan seseorang itu akan mendapatkan sesuai apa yang dia niatkan. Jadi kalau misalnya kita ke masjid berlama-lama tapi kok nggak ada dari awal niat masuk ke masjid untuk iktikaf, ya kita tidak akan mendapatkan pahala iktikaf itu sendiri. Kemudian yang kedua, rukun iktikaf yang kedua yaitu berdiam diri atau berlama-lama di dalam masjid, ya. Jadi iktikaf tidak bisa dilakukan hanya sedetik masuk keluar, nah yang penting udah niat, itu enggak, tapi dia harus berdiam diri di situ, entah untuk ibadah sholat atau berzikir atau baca Al-Quran, pokoknya berdiam diri. Sebagian ulama menyebutkan bahwa waktunya itu minimal 1 kali tumakninah atau 1 kali mengerjakan sholat. Terus kemudian yang ketiga yaitu berada di masjid. Jadi iktikaf itu berdiam diri atau berlama-lama di masjid, meskipun dalam kondisi tertentu, misalnya kayak pandemi kemarin, kita boleh iktikaf di rumah, tapi dengan syarat
menyiapkan tempat yang memang benar-benar untuk beribadah atau mihrab untuk sholat seperti itu. Kemudian yang keempat tentunya adalah orang yang beriktikaf. Jadi kalau misalnya syarat ini ya tempat, kemudian waktu ada, tapi kalau nggak ada orangnya kita juga tidak bisa beriktikaf. Jadi beriktikaf rukunnya yang keempat adalah orang yang iktikaf. Kemudian untuk syaratnya, syarat-syarat orang yang bisa iktikaf yang pertama yaitu dia itu beragama Islam. Kemudian yang kedua, dia itu berakal sehat atau dalam kondisi jiwa yang sehat, tidak dalam gila dan lain-lainnya. Kemudian yang terakhir, dia itu tidak dalam kondisi berhadas. Jadi seorang wanita yang haid atau orang yang sedang junub tidak boleh iktikaf di masjid karena syaratnya adalah seperti ini. Jadi apabila rukun dan syaratnya tidak terpenuhi maka tidak bisa sah untuk iktikaf. Lalu apa keutamaan iktikaf? Keutamaan yang pertama yaitu untuk menggapai malam Lailatul Qadar. Jadi Rasulullah itu di 10 malam hari terakhir selalu beriktikaf ke masjid mengajak istri-istrinya, dan Rasulullah juga meningkatkan amalan-amalan ketika 10 hari terakhir. Dan yang kedua, iktikaf itu adalah akan mendapatkan pahala yang tidak terbatas. Jadi pahala iktikaf itu selama kita di situ, apapun kegiatan yang kita lakukan adalah ibadah, yang niatnya untuk ibadah. Kemudian yang terakhir yaitu iktikaf merupakan sunnah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana yang tadi saya sebutkan. Jadi untuk pemirsa yang saya hormati, demikian untuk yang bisa saya sampaikan di waktu-waktu terakhir ini. Marilah kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk beribadah kepada Allah, beriktikaf. Sekian dari saya, kalau ada salah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.